Halo teman-teman, kembali lagi di channel 11 Hardware dengan Bumi di sini, dan kali ini kita kedatangan sebuah VGA card terbaru dari Nvidia, yaitu GeForce GTX 1660 Ti dari Gigabyte. Ya, ini adalah penerus dari GTX 1060 yang versi 6GB. Dan GTX 1660 Ti ini punya codename yaitu Turing 116. Nah, seperti apa sih performanya? Namun sebelum kita mulai videonya, subscribe dulu dong channel 11 Hardware dan follow Instagram kita di @11.hardware. Pertama-tama, mari kita bahas dulu mengenai arsitektur dari VGA card ini. GTX 1660 Ti atau Turing 116 mempunyai arsitektur yang benar-benar baru. TU116 agak sedikit berbeda dengan arsitekturnya Turing 106 yang ada di RTX 2070 ataupun RTX 2060. Namun sebenarnya TU116 ini sangatlah identik dengan Turingnya yang ada di RTX series. Perbedaannya ada di mana aja sih? Nah, kita harus lihat dulu struktur SM atau streaming multiprosesor dari TU116 ini dan Turingnya RTX. Oh ya, dari RTX 2060 sampai dengan RTX 2080 Ti, struktur SM-nya sama. Di dalam sebuah streaming multiprosesornya Turing RTX, bisa kita lihat terdapat 64 CUDA core, 1 buah RT core, dan 8 Tensor core. Nah, di TU116 atau GTX 1660 Ti, RT core dan Tensor core-nya hilang. Namun Nvidia bilang sebagai pengganti Tensor Core, Nvidia menambahkan 128 FP16 core di dalam satu streaming multiprosesor. Nah, inilah yang saya bilang kenapa arsitektur TU116 itu berbeda dengan Turing RTX yang biasa. Karena ada penambahan FP16 core atau Half Precision Floating Point. Berhubung Nvidia masih belum memberikan keterangan yang jelas mengenai operasi FP16 ini, mungkin kita bakal bahas di kemudian hari. Kemungkinan FP16 ini ada hubungannya dengan fitur terbaru TU116, yaitu Adaptive Shading. Selebihnya, GTX 1660 Ti punya diagram blok yang sama dengan Turing RTX, di mana di dalam satu SM ada 64 CUDA core, dan jika di dalam GTX 1660 Ti terdapat 24 SM, maka secara total GTX 1660 Ti punya 1536 CUDA core. Untuk memori controllernya juga sedikit ada perbedaan, walaupun sebenarnya ya identik juga dengan yang ada di memori controllernya Turing RTX. Pada TU116 terdapat 6 buah 32-bit memory controller yang masing-masing punya 8 buah render output dan 1 GB VRAM. Nah, yang berbeda di sini adalah TU116 hanya punya 256 KB L2 cache per memory controller, atau terpotong setengahnya dari yang ada di Turing RTX. Selain itu, memori clock-nya GTX 1660 Ti ini ada sedikit penurunan, yaitu di 12 GB per second efektif, menjadikan GTX 1660 Ti akan punya bandwidth yang lebih kecil dari RTX 2060, yaitu 288 GB per second. Oke, mungkin itu spesifikasi singkat mengenai GTX 1660 Ti atau TU116. Yang berikutnya kita bakal bahas si Gigabyte GTX 1660 Ti ini ya. GTX 1660 Ti Gaming OC ini adalah salah satu varian tertingginya Gigabyte di serinya GTX 1660 Ti, dan VGA card ini dibanderol dengan harga sekitar 5,2 jutaan rupiah. Gigabyte menggunakan 3 buah fan WindForce yang punya fitur alternate spinning, jadi kipas tengahnya ini muternya beda arah gitu, yang katanya sih punya airflow yang lebih baik. Selain itu, di kipasnya ini kalau diperhatikan ada lekukan-lekukan gitu yang diklaim Gigabyte juga bisa meningkatkan airflow dan heat dissipation. Oh ya, kipasnya ini baru akan mulai berputar jika suhu VGA card mencapai 60 derajat Celcius. Dan untuk core clock-nya, GTX 1660 Ti Gaming OC ini punya clock yang cukup tinggi, yaitu di boost clock yang mencapai 1860 MHz atau lebih tinggi 90 MHz dari versi reference-nya. Oh ya, maksud dari boost clock 1860 MHz artinya adalah minimum boost clock yang bisa dicapai oleh VGA card ini, dimana ketika nanti dijalankan bakal punya boost clock yang jauh lebih tinggi lagi. Sedangkan untuk TDP-nya, GTX 1660 Ti punya TDP yang sama dengan GTX 1060 6GB, yaitu 120 watt saja. Sangat impresif karena GTX 1660 Ti punya die size yang lebih besar dan punya transistor 50% lebih banyak dibandingkan dengan GTX 1060. Lalu untuk I/O-nya, VGA card ini punya 3 buah DisplayPort dan 1 buah port HDMI. Tak lupa di bagian bawah VGA card ini dilapisi oleh backplate. Namun sayangnya backplate-nya ini bukan dari metal dan tidak ada nyala-nyala RGB-nya, seperti yang ada di variannya Aorus. Tapi untungnya di bagian sampingnya ini ada logo Gigabyte yang bisa nyala-nyala. Oh ya, nyala-nyalanya ini sudah support RGB Fusion loh, bisa synchronize sama komponen lain. Dan yang terakhir, Gigabyte menyediakan software Aorus Engine untuk melakukan tuning pada VGA card ini untuk keperluan overclock.
Oke, langsung aja kita lihat performanya teman-teman. Pertama, kita uji dulu suhu VGA card-nya. Dengan menggunakan stress test dari 3D Mark Firestrike, suhu maksimum VGA card ini mencapai 70 derajat Celcius dengan kecepatan kipas maksimum di 66%. Suhu VGA card ini terbilang cukup adem, di mana suhu ruangan pada saat pengetesan mencapai 29 derajat Celcius. Selain itu, kipasnya juga cukup sunyi. Kipas VGA ini baru mulai kedengaran ketika menyentuh putaran kipas di atas 80%. Sedangkan untuk maksimum boost clock-nya bisa mencapai 1980 MHz dengan atau tanpa menaikkan power limit dan temperatur limit. Next, kita bakal tes VGA ini menggunakan aplikasi benchmark dan game. Sebagai pembanding, saya menyediakan GTX 1070 Ti dan RX 590. Di game yang pertama yaitu Shadow of the Tomb Raider, saya tes menggunakan resolusi 1440p, settingan highest dan TAA. Di game ini, GTX 1660 Ti Gaming OC mampu mendapatkan rata-rata di 53 FPS. Dan sesuai dengan klaim Nvidia, arsitektur Turing ini akan lebih optimal jika menjalankan game-game modern. Bisa kita lihat dibandingkan dengan GTX 1070 Ti, perbedaan FPS-nya hanya tipis, sekitar 3 FPS saja. Dan perbedaan tersebut semakin tipis jika menggunakan resolusi yang lebih rendah, yaitu 1080p. Game berikutnya adalah Deus Ex Mankind Divided. Di game ini, GTX 1660 Ti Gaming OC sebenarnya masih cukup mumpuni untuk main di resolusi 1440p settingan ultra, walau agak ngepas banget, yaitu di rata-rata 41,9 FPS. Dan karena game ini sudah lumayan lama, yaitu keluaran tahun 2016, gap dengan GTX 1070 Ti terlihat agak jauh, baik di 1440p ataupun di 1080p. Nah, selanjutnya di game Assassin's Creed Origins, secara impresif VGA card ini dapat rata-rata FPS yang playable, yakni di 56,8 FPS. Dan secara mengejutkan, kemampuannya menempel ketat GTX 1070 Ti, baik di resolusi 1440p ataupun di 1080p, cuma beda 1 FPS aja. Kemudian di game yang agak jadul yaitu GTA 5 di resolusi 1440p, settingan grafik maksimum plus 4 kali MSAA, GTX 1660 Ti mampu mendapatkan rata-rata FPS yang playable mencapai 59,8 FPS di scenes benchmark pas keempat. Dan karena ini game jadul, optimalisasi Turing agak kurang di sini, jadinya raw performance-nya agak jauh di bawahnya GTX 1070 Ti. Dan yang terakhir di game Battlefield 5, GTX 1660 Ti sangat baik membawa lari game ini di settingan ultra resolusi 1440p dengan rata-rata FPS di 61,8 FPS atau beda sekitar 4 FPS dengan GTX 1070 Ti. Namun jika kita turunkan resolusinya di 1080p, gap performa antara GTX 1660 Ti dengan GTX 1070 Ti jadi sangat tipis, beda hanya 1 FPS aja. Selanjutnya kita bakal uji kemampuan overclocking dari VGA card ini. Maksimum clock yang bisa saya naikkan sementara ini adalah plus 130 MHz atau 1990 MHz boost clock. Dan untuk memory clocknya ke 1750 MHz atau efektif di 14 GB per second. Dan pada game Shadow of the Tomb Raider di resolusi 1080p, performa VGA card ini mampu membalap GTX 1070 Ti reference atau mungkin akan selevel dengan RTX 2060 Founders Edition. Dan di settingan OC ini, maksimum boost clock-nya bisa mencapai 2100 MHz dengan rata-ratanya di sekitar 2080 MHz ketika main game. Oke teman-teman, kesimpulan dari kami, GTX 1660 Ti versi overclock pabrikannya ini performanya sedikit di bawahnya GTX 1070 Ti di game-game terbaru. Namun jika di game-game yang agak lawas, performanya berada sedikit di atasnya GTX 1070. Dan jika GTX 1660 Ti ini di OC secara maksimal, performanya bisa melebihi GTX 1070 Ti atau mungkin menyamai RTX 2060. Demikian review GTX 1660 Ti dari Gigabyte kita kali ini. Jangan lupa like dan share videonya, dan subscribe channel 11 Hardware. Sampai jumpa lagi di video kami yang berikutnya.